Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Kami praktikan laboratorium buangan padat kelompok 1 akan mempresentasikan terkait metode sampling timbulan sampah perkotaan berdasarkan SNI 1939-64 tahun 1994. Kelompok 1 beranggotakan Nini Sabrina, Hafizah Rahmi Lubis, Tugu Abdil, Milo Lingga, dan Farisa Satifana Megawati. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terkait apa itu timbulan sampah. Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang ditimbulkan dari suatu masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari. Selanjutnya, lokasi pengambilan contoh timbulan sampah. Untuk lokasi pengambilan contoh timbulan sampah dibagi atas dua kelompok utama, yaitu rumah dan non-perumahan. Yang pertama, untuk kategori perumahan, yaitu rumah permanen dengan pendapatan tinggi. Yang kedua, rumah semi permanen dengan pendapatan sedang. Yang ketiga, rumah non permanen dengan pendapatan rendah. Untuk kategori non permanen terdiri dari toko, kantor, sekolah, pasar, jalan, hotel, restoran, dan rumah makan, dan fasilitas umum lainnya. Untuk kriteria pengambilan contoh timbulan sampah didasarkan oleh kategori perumahan dan kategori non-perumahan. Untuk kategori perumahan ditentukan berdasarkan yang pertama, keadaan fisik rumah, yang kedua, pendapatan rata-rata kepala keluarga, yang ketiga, fasilitas rumah tangga yang ada. Untuk kategori non-perumahan berdasarkan 1. Fungsi jalan, 2. Pasar, 3. Hotel, 4. Rumah makan dan restoran, kelima, fasilitas umum. Selanjutnya ada perhitungan jumlah contoh jiwa. Untuk perhitungan jumlah contoh jiwa menggunakan rumus S sama dengan CD dikali akar PS, di mana S sama dengan jumlah contoh jiwa dalam satuan jiwa, PS adalah populasi dalam satuan jiwa, CD adalah koefisien perumahan. Untuk koefisien kota metropolitan dan besar sama dengan 1. Untuk koefisien kota sedang dan kecil sama dengan 0,5. Untuk contoh soal sebagai berikut. Kota besar dengan jumlah penduduk sama dengan 1 juta, maka jumlah contoh jiwa sama dengan 1 dikali akar 1 juta, sama dengan 1000. Jadi, jumlah contoh jiwa yang akan disampling adalah 1000. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah timbulan sampah yang diambil dari perumahan. Berikut adalah contoh soalnya. Misal, jumlah contoh jiwa sama dengan 1000, jumlah jiwa per kakak sama dengan 5, proporsi jumlah kakak rumah permanen 25%, proporsi jumlah kakak rumah semi permanen 30%, proporsi jumlah kakak rumah non permanen 45%. Maka jumlah keluarga yang disampling menggunakan rumus K sama dengan S per N, sama dengan 1000 dibagi 5, yaitu 200. Untuk jumlah contoh timbulan sampah dari perumahan, yang pertama, untuk rumah permanen menggunakan rumus S1 dikali K sama dengan 25% dikali 200 menghasilkan 50 rumah. Yang kedua ada rumah semi permanen menggunakan rumus S2 dikali K, yaitu 30% dikali 200, hasilnya 60 rumah. Yang ketiga ada rumah non permanen menggunakan rumus S3 dikali K sama dengan 45% dikali 200 sama dengan 90 rumah. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah timbulan sampah dari non perumahan. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk perhitungan jumlah timbulan sampah dari non perumahan menggunakan rumus T sama dengan CD dikali akar TS, di mana T jumlah contoh toko, CD adalah koefisiennya sama dengan 1, TS adalah jumlah toko per 6.000 penduduk. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk kota besar dengan jumlah penduduk 500.000, maka jumlah contoh toko yang diambil adalah 1 dikali akar 500.000 dibagi 6.000 penduduk, menghasilkan 9,2 atau digenapkan menjadi 10 contoh toko. Selanjutnya ada frekuensi pengambilan. Untuk frekuensi pengambilan contoh dilakukan dalam 8 hari berturut-turut pada lokasi yang sama dan dilaksanakan dalam 2 pertengahan musim tahun pengambilan contoh serta dilakukan paling lama 5 tahun sekali. Ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam metode sampling timbulan sampah perkotaan. Di antaranya adalah 1. Alat pengambil contoh berupa kantong plastik dengan volume 40 liter. Yang kedua, alat pengukur volume contoh berupa kotak berukuran 20 cm x 20 cm x 100 cm yang dilengkapi dengan skala tinggi.
Kemudian yang ketiga ada timbangan 0-5 kg dan 0-100 kg. Yang keempat, alat pengukur volume contoh berupa bak berukuran 1 meter x setengah meter x 1 meter yang dilengkapi dengan skala tinggi. Lalu yang terakhir, perlengkapan berupa alat pemindah seperti sekop dan sarung tangan. Berikut cara pengambilan dan pengukuran contoh dari lokasi perumahan. Langkah pertama yaitu tentukan lokasi pengambilan contoh. Langkah kedua, tentukan jumlah tenaga pelaksana. Langkah ketiga, siapkan peralatan. Langkah keempat, lakukan pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah sebagai berikut. Poin pertama yaitu bagikan kantong plastik yang sudah diberi tanda kepada sumber sampah 1 hari sebelum dikumpulkan. Yang kedua, catat jumlah unit masing-masing penghasil sampah. Ketiga, kumpulkan kantong plastik yang sudah terisi sampah. Keempat, angkut seluruh kantong plastik ke tempat pengukuran. Kelima, timbang kotak pengukur. Keenam, tuang secara bergiliran contoh tersebut ke kotak pengukur 40 liter. Ketujuh, hentak 3 kali kotak contoh dengan mengangkat kotak setinggi 20 cm, lalu jatuhkan ke tanah. Kedelapan, ukur dan catat volume sampah. 9. Timbang dan catat berat sampah. 10. Timbang bak pengukur 500 liter. 11. Campur seluruh contoh dari setiap lokasi pengambilan dalam bak pengukur 500 liter. Ke-12. Ukur dan catat berat sampah. 13. Timbang dan catat berat sampah. 14. Pilah contoh berdasarkan komponen komposisi sampah. 15. Timbang dan catat berat sampah. Lalu yang ke-16, hitunglah komposisi-komposisi sampah. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih sudah menonton.